Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Harto, kamu ini keras kepala. Ungkap kemarahan sang presiden kepada sang jenderal dalam suatu waktu saat berada di Istana Bogor. Kemarahan sang presiden ini terjadi setelah militer Angkatan Darat mengusir rombongan Presiden Soekarno yang saat itu berada di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965 atau tak lama setelah berlangsungnya operasi G30S. Kala itu, militer Angkatan Darat berencana akan menyerang Bandara Halim Perdana Kusuma yang disinyalir merupakan markas dari pasukan Gerakan 30 September 1965, yang mana Maijen Soeharto melalui ajudan Presiden Kolonel Bambang Wijanarko mengirimkan pesan kepada Presiden Soekarno agar meninggalkan Komplek Halim selambat-lambatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Mendengar ucapan itu, Presiden Soekarno marah. Namun, seakan tidak peduli dengan kemarahan Presiden, Kolonel Bambang Wijanarko tetap menyarankan Presiden Soekarno untuk meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Akhirnya, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno beserta ajudannya meninggalkan pangkalan Halim Perdana Kusuma melalui jalan darat menuju Istana Bogor. Tak lama kemudian, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat pagi hari, pasukan RPKAD bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dengan sasaran yang telah ditentukan. Dan pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, lapangan udara Halim Perdana Kusuma telah dapat dikuasai kembali oleh militer Angkatan Darat. Tidak berselang lama, setelah militer Angkatan Darat menyerang Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Soekarno memanggil Maijen Soeharto untuk menghadap ke Istana Bogor. Pranoto, sebagai pelaksana harian. 2 Oktober 1965 pagi hari, Maijen Soeharto dipanggil Presiden Soekarno untuk menghadapnya di Istana Bogor. Saat yang bersamaan pula, Presiden Soekarno juga memanggil Maijen Pranoto. Ketika menghadap sang presiden, Soeharto diberi penjelasan tentang soal siapa pemimpin Angkatan Darat. Karena sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Pranoto sebagai caretaker atau pengawas menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Sebagaimana yang termaktub dalam autobiografi Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Harto, agar kamu tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Terang sang presiden kepada Soeharto. Namun, dengan gagahnya, Maijen Soeharto menjawab, pada kesempatan ini, saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Jawaban Soeharto ini merupakan sebuah penolakan keras kepada Presiden Soekarno yang telah menunjuk Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat. Sontak, Presiden Soekarno marah dengan mengatai kopik atau keras kepala kepada Maijen Soeharto karena menghalangi Pranoto dan Jenderal Angkatan Darat lainnya menuju kawasan Halim Perdana Kusuma untuk bertemu Presiden. Harto, kamu ini keras kepala, ucap Presiden Soekarno dengan wajah memerah. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Namun, Soeharto tidak menggubris hal itu dan ia tetap bersikeras menjadi pimpinan Angkatan Darat. Jika tidak ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Darat, Maijen Soeharto akan mengundurkan diri dari militer. Akhirnya, karena sikap Soeharto ini, dengan terpaksa Presiden Soekarno menunjuk Maijen Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan kemudian Maijen Soeharto pergi meninggalkan Istana Bogor. Waktu terus berputar. Setelah Maijen Soeharto yang naik menjadi pimpinan tertinggi dalam militer Angkatan Darat, membuatnya melakukan sejumlah langkah untuk mengamankan situasi nasional saat itu. Namun, berbeda dengan Maijen Pranoto, nasib buruk harus menimpa dirinya. Dengan kewenangannya sebagai Panglima Militer Angkatan Darat,
pada tanggal 16 Februari 1966 berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Maijen Pranoto ditangkap dan ditahan di CPM Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tuduhan terlibatnya dalam operasi G30S. Berdasarkan surat perintah Ketua Tim Pemeriksa Pusat, untuk sementara Pranoto diberi status tahanan rumah sejak tanggal 7 Maret 1966. Namun, surat perintah penangkapan atau penahanan nomor 212-TP-1-1969 menyatakan Pranoto ditahan kembali sejak tanggal 4 Maret 1969 di Inrehab Nirbaya, Jakarta. Tuduhan yang dilayangkan kepada Pranoto masih sama, yakni Pranoto terlibat dalam G30S. Sementara itu, berdasarkan surat keputusan nomor 645/11/1970 yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean pada tanggal 20 November 1970, Pranoto dikenakan skorsing oleh Angkatan Darat. Bahkan, ia tidak menerima gaji lagi dari militer. Dari berbagai perjalanan Pranoto yang puncaknya ditahan sebagai tahanan politik oleh Maijen Soeharto melahirkan spekulasi bahwa hubungan antara Maijen Pranoto dan Maijen Soeharto sudah sejak lama tidaklah baik. Disinyalir Maijen Soeharto mempunyai rasa dendam pribadi kepada Pranoto. Sebelum terjadinya gerakan 30 September atau G30S 1965, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, Soeharto dan Pranoto sebenarnya sudah saling kenal sejak lama. Keduanya memulai karir sebagai perwira pembela tanah air atau PETA di Jawa Tengah. Namun, pada tahun 1959, saat Soeharto menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, ia dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Pranoto. Sebagaimana yang termaktub dalam Gestapo 65, PKI Aidit Soekarno dan Soeharto mengungkapkan bahwa pencopotan Soeharto ini dilakukan karena Pranoto telah membeberkan bahwa Soeharto terlibat dalam kasus penyelewengan keuangan monopoli cengkeh dari Asosiasi Gabungan Pabrik-Pabrik Rokok Kretek di Jawa Tengah dan penjualan besi tua yang disponsori oleh orang-orang Tionghoa. Dalam kasus ini, Soeharto tidak dikeluarkan dari militer dan tidak dipenjara, melainkan ia menjalani hukumannya dengan belajar di Seskoat, Bandung. Setelah lulus pada tahun 1961, Soeharto diangkat menjadi Panglima Cadangan Umum Angkatan Darat. Karena hal itulah, Soeharto merasa telah dipermalukan oleh Pranoto. Konflik keduanya kembali terjadi menyusul hilangnya Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani yang diculik pasukan G30S. Pranoto yang saat itu ditunjuk Presiden Soekarno menjadi pelaksana harian Angkatan Darat tidak bisa menghadap Presiden Soekarno karena tidak diizinkan oleh Soeharto. Sebab Soeharto telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dalam memoarnya, Mayor Jenderal Raden Pranoto Rekso Samudro mengatakan bahwa saya tidak bisa secara langsung menghadap Presiden dengan tanpa seizin Maijen Soeharto sebagai pengganti pimpinan Angkatan Darat saat itu. Akan tetapi, Maijen Soeharto selalu melarang saya untuk menghadap Presiden. Hingga akhirnya, Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan yang mulia Presiden Soekarno dan Soeharto juga telah memenjarakan Pranoto. Setelah 15 tahun hidup dalam tahanan politik Orde Baru, pada tanggal 16 Februari 1981, Jenderal Pranoto akhirnya dibebaskan. Catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap individu maupun kelompok merupakan tindakan kejam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Karena bangsa yang besar tidak seharusnya menyiksa, memenjarakan, bahkan menghabisi nyawa warganya sendiri sebelum terbukti di pengadilan.